Banyak di Indonesia ini dengan dalih toleransi mengadakan doa bersama dengan yang beda agama, bahkan di Pasuruan banyak. Bagaimana hukumnya seperti itu? Terima kasih. Kalau non muslim ngamini orang Islam, itu orang Islam minta kepada Allah, tidak apa-apa. Lah kalau yang menyembah berhala minta sama berhala, umat Islam ngamini, itu bahaya. Paham ya? Yang ini minta kepada anaknya Tuhan, orang Islam menyatakan amin, itu bahaya. Yang ini minta kepada dewa, orang Islam menyatakan amin, itu bahaya. Kalau non muslim ngamini doanya umat Islam, minta kepada Allah, nggak ada masalah. Nah, karena itu toleransi itu apa yang dikatakan dalam surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, orang-orang kafir, non muslim. Kafir itu non muslim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, saya tidak beribadah apa yang kamu ibadahi. Wala antum abiduna ma'bud, kamu jangan beribadah kepada aku yang ibadahi. Wala ana abidum ma, aku tidak menjadi orang beribadah kepada yang kamu ibadahi. Wala antum abiduna ma abud, dan kamu jangan menjadi orang beribadah kepada yang aku ibadahi. Caranya bagaimana? Lakum dinukum, kamu ibadah sesuai agama kamu, waliyadin, aku beribadah sesuai agamaku. Untuk ibadah nggak boleh toleransi. Paham ya? Toleransi itu kalau jadi tetangga kita sama-sama hormat. Toleransi itu kalau kita bekerja sama-sama kita berhubungan baik, jujur juga terhadap non muslim, amanah terhadap non muslim. Begitu, bukan doa bersama. Toleransi itu kondiku. Nah, nggak usah ngomong begitu. Ini warasatul anbiya, nggak ada nabi ngajarkan begitu, wala ulama ngajarkan begitu. Ini ngaco ini, ya, nggak usah diikuti, ya, nggak usah diikuti, ya. Itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis itu, nah, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Biar umat Islam, mereka ngamini umat Islam nggak ada masalah, tapi kalau kita jangan ngamini. Kalau ngamini, kalau dia kita ridho dengan ibadahnya dia, mensyirikkan kepada Allah, kufur, bisa kufur. Nah, kita tidak menuduh orang itu kufur, tapi kalau ridho dari hatinya, dia minta kepada selain Allah, kepada anak Tuhan, kepada patung, kepada itu, kufur hukumnya. Ar-ridho bil kufri kufrun. Oh, bahaya ini pemurtatan ini, bahaya ini. Ya, ini cara-cara mereka untuk pemurtatan umat Islam ini, ya. Harus umat Islam tegas dalam masalah ini. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab. Itu kitab Al-Quran penuh berkah dan untuk direnungi ayat-ayatnya. Paham nih ya? Termasuk mengagungkan Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran dengan cara yang benar. Nih sekarang lagi heboh nih ya, ada orang yang bukan muslim, non muslim mentafsiri Quran lagi. Kemudian ada yang ngotot-ngotot lagi, bukan kiai, bukan turunan kiai, bukan golongan kiai, ngotot bawa ayat keliru kabeh, bawa dalil tidak benar. Hati-hati ya. Wahid itu bukan turunannya Kiai Wahid Hashim bin Asy'ari, bukan loh ya, itu Purnomo namanya itu. Jadi bukan turunan kiai, bukan anaknya kiai. Kurang ajar sama kiai ini. Ini harus saya jelaskan supaya masyarakat paham bahwa ini bukan turunan Kiai Hashim Asy'ari pendiri NU. Jadi jangan dikait-kaitkan itu dengan keluarga kiai, tidak ada sama sekali. Iki ubong sitas belajar, ngotot, kurang ajar sama ulama nih. Jadi nggak bener itu, akhlaknya nggak bener itu orang ya, nggak tahu apa-apa. Allahu a'lam bimuradih, muradnya siapa? Yang dimaksud Allahu a'lam bimuradihi, Allah Maha tahu dengan bimuradihi, itu muradnya siapa? Nah itu, karena itu orang itu belajar itu jangan setengah.
Di Quran itu ada namanya ayat mutasyabihat. Alif lam mim. Apa itu artinya? Loh, itu Allahu a'lam biradi. Allah yang lebih mengetahui dengan yang Allah kehendaki dengan ucapannya, dengan firmannya ini. Begitu, Allahu a'lam bimuradi. Thumma istawa ila sama. Ar-Rahmanu 'al arsy istawa. Apa itu istiwa? Allahu a'lam bimuradi. Ayat yang mutasyabihat digitukan bagus. Allahu a'lam bimuradi. Itu dalam madhab tafwid, dalam akidah tafwid, benar itu. Tapi kalau alhamdulillahi rabbil alamin ditafsiri sama ulama, ar-rahmanir rahim ditafsiri oleh ulama. Lah kalau semuanya Allah alam bimuradi, Allah alam bimuradi, yang repot. Nah ini loh, ada orang non muslim mengartikan Quran atau melecehkan Quran pakai dalil Allahu a'lam bimuradi. Ini apa ini? Karena itu kalau belum ulama jangan komentar, jadinya akhirnya ngawur. Sama ulama yang sepuh-sepuh diem kok. Orangnya mengaku salah, orangnya ini mengaku salah dan sudah meminta maaf kepada orang Islam. Ini ngotot, model nggak mau membenarkan, minta difoto itu orang memangnya. Nah, cuma umat Islam jangan menggadaikan Indonesia yang damai ini dengan masalah ini jadi ribut. Ini ujian aja. Allah mau menguji seberapa gede perhatian kita dengan Islam. Karena itu orang Islam kalau milih jangan asal milih. Pilih yang sekiranya nilainya untuk Islam. Begitu. Pilih yang nilainya untuk iman. Begitu. Jangan asal milih ente. Ini belum jadi loh ini. Sudah ngomentari Al-Quran begini. Ya apa kalau jadi ini? Tambah kacau ini nantinya ini. Ini tidak benar. Jangan orang non muslim. Orang muslim kalau bicara model begitu perlu ditampak itu. Nggak benar. Tapi dia sudah minta maaf. Udahlah, proses hukum sekarang. Nah, sekarang tinggal ujian daripada pemerintah. Bagaimana pemerintah ini peduli tidak terhadap agama atau tidak? Sekarang diuji. Ingat zamannya Soeharto ada Arswendo. Arswendo dulu itu menaruh Nabi Muhammad nomor sekian. Nomor pertama Soeharto. No. Tapi bagaimana pemerintahan Soeharto? Menghukum, dalam pemerintahan Soeharto kepolisian menghukum Arswendo sekian tahun. Kita lihat sekarang pemerintahan ini. Kalau ada orang komentar begini terhadap Al-Quran ini, gimana nih? Bebas atau masuk nih? Kita lihat pemerintahannya. Peduli dengan agama apa enggak nih? Nah, karena itu hati-hati. Kita akan lihat ini sekarang nih. Kita nggak usah ribut-ribut. Banyak yang ngajak Al-Fakir saya untuk turun jalan. Saya kira nggak perlu. Kita lihat aja dulu. Kita lihat. Biar kita jangan gadaikan negara ini dengan keributan dari mulutnya satu orang atau dua orang. Rugi kita nanti. Negara yang udah teratur ini kacau nantinya. Rugi kita nanti. Kita lihat aja. Kita bisa nilai nanti. Ini pemerintahan bagaimana terhadap Al-Quran. Perlu Anda ketahui. Perlu Anda ketahui, ya. NKRI harga mati. Artinya harus kita pertahankan, jangan sampai Indonesia pecah belah sampai kita mati. Pancasila, Undang-Undang Dasar itu adalah asas negara harga mati. Cuma Anda harus tahu loh ya. Umat Islam wajib iman harga akhirat, bukan harga mati. La ilaha illallah harga akhirat. Muhammad Rasulullah harga akhirat.
Al-Quran imami, harga akhirat. Faham nih ya? Kenapa? Di kubur Anda akan ditanya itu, harga akhirat. Bawa itu, Islam agamaku, Muhammad nabiku, Allah Tuhanku, Al-Quran pedomanku, bawa sampai ke akhirat. Bukan harga mati, ini sampai harga akhirat nih. Pertahankan sampai akhirat nih. Karena ente di kubur akan ditanya, di mahsyar akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kalau Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, sampai mati aja, itu tanggung jawab Anda di dunia. Di kubur nggak ditanya, di akhirat nggak ditanya. Tapi kalau Islam, Al-Quran, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ini harga akhirat. Paham ya? Nggak boleh kita ganggu, nggak boleh kita ganggu. Jadi jangan ada bahasa model begitu, demi NKRI tinggalkan Al-Quran. Nggak bisa kita meninggalkan sedikit pun Al-Quran. Ini harga akhirat ini. Indonesia ini adalah bukan negara Islam, tinggalkan, jangan bicara masalah Islam untuk negara. Nggak bisa. Islam nggak bisa kita tinggalkan sampai di akhirat. Ini harus kita bawa sampai ke akhirat. Ini bukan harga mati, ini harga akhirat. Setelah mati pun nggak bisa kita lepas ini. Karena itu nggak boleh bahasa begitu. Nggak boleh bahasa begitu. Ini bahasa satu di antara dua. Bahasanya komunis atau bahasanya orang liberal. Jangan begitu. Orang Islam tetap pertahankan Islam terus sampai mati dalam keadaan Islam. Orang yang bukan Islam, inti kalau nggak jadi Islam, ikuti ajaran kamu, lakum dinukum waliyadin. Itu kan enak, aman, toleran namanya. Lah kok mau diacak-acak, jangan bicara Islam di Indonesia, di Arab sana. Loh, kita suruh tinggalkan Islamnya? Nggak mungkin. Ini harga akhirat. Ini bahasa hati-hati. Ini bukan bahasa orang yang intelektual. Itu innya, innya udah hilang. Bisa tekno dewi. Bukan intelektual, innya udah dihapus itu. Paham ya? Karena itu hati-hati dengan bahasa yang demikian. Ini bukan bahasa iman. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu peduli dengan kitab Allah, Al-Quranul Karim. Orang itu kalau mentafsiri Quran, kalau kelasnya ahli tafsir, bagus. Al-Qurtubi, At-Tabari, Al-Baghawi, bagus. Memang ahli tafsir. Kalau mengartikan hadis, orang yang ahli hadis bagus. Ini orang bodoh. Jadi Al-Quran itu multi tafsir. Loh, kok enak itu multi tafsir? Ini kira vitamin apa multivitamin? Quran itu tidak boleh ditafsiri kecuali pakarnya. Hadis itu tidak boleh mengartikan kecuali pakarnya. Bukan multi-multian. Bukan semua orang mampu, Mas. Bukan semua orang yang mampu. Kalau ada orang mentafsiri Quran padahal bukan pakarnya, diancam sama Nabi. Karena tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah. Yang dituju oleh Allah, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang mentafsiri Quran dengan akal-akalannya, maka dia berarti telah mempersiapkan tempat untuk disiksa di neraka Allah. Main-main dengan Quran, multi tafsir itu enak itu. Hadis juga begitu. Hadis itu yang mengartikan juga ahlinya, bukan segala orang. Ini kelompok jahilin ini kalau dibahasakan sekarang kelompok liberal. Kalau bahasa dulu falasifah, orang-orang ahli filsafat.
lebih mengedepankan akal. Paham ya? Lebih mengedepankan akal. Hadis juga begitu. Kalau mengartikan hadis tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh Nabi, ini bagian man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang menisbatkan kepada aku kebohongan, bukan itu tapi dipaksa itu, artinya maka orang itu sudah mempersiapkan tempatnya untuk disiksa dia di neraka oleh Allah. Jangan ngomong begitu. Karena itu kalau kamu bicara tafsir, rujukannya kepada ahli tafsir. Kalau bicara masalah hadis, lihat bagaimana syarah Nawawi, lihat bagaimana syarahnya di Bukhari, syarahnya Muslim, ada semuanya ahlinya. Bukan berarti akal-akalan begitu, Mas. Sekali lagi, jaga kedamaian umat Islam, jangan mau dikacau gara-gara satu orang. Kita nilai sekarang bagaimana pemerintah kita, bagaimana kepolisian kita di dalam menangani orang-orang yang membicarakan Al-Quran tidak sopan. Mudah-mudahan insyaallah sesuai dengan harapan kita. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Betul atau tidak? Saya akan bahas pertanyaan daripada orang-orang yang menjawab saya. Sebetulnya para ulama sudah membahas. Kiai, Syekh, para ulama sudah membahas tentang masalah itu. Saya cuma mendetailkan saja, meringkaskan saja. Jangan menceritakan tentang masalah main hadrohnya hadirin, karena ini banyak khilafah, banyak ikhtilaf. Sebagian para ulama itu banyak beberapa pendapat, tapi tidak boleh dihukumkan itu menjadi haram hadirin. Karena menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi itu ada dua pendapat. Kalau menurut Imam Syafi'i haram, tapi dengan sebab. Kalau dia masuk, jangan bahas tentang main hatunya dulu. Kira-kira masuk ke gerejanya bagaimana? Haram atau tidak? Kita bahas bahwa masuk itu banyak pendapat para ulama. Yang pertama saya katakan itu haram menurut Imam Syafi'i ketika di dalam gereja itu menemui patung dan gambar-gambar yang ada di dalamnya. Paham tidak? Yang kedua menurut Imam Hanafi itu mutlak haram. Kenapa? Karena itu ta'abudul ma'asi, tempat orang yang bermaksiat kepada Allah, tempat orang Nasrani yang di dalam itu musyrik, tidak percaya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak boleh, kata menurut Imam Hanafi haram. Tapi ada boleh, tidak boleh mengatakan udah haram, tidak. Tapi ada yang membolehkan atau yang memakruhkan, itu menurut Imam Hambali. Kalau seandainya belum masuk, belum ada niat mau masuk doang, itu makruh. Makruh. Kenapa? Karena belum tutup di dalam itu Allah ada atau lain sebagainya, atau mungkin bisa menjadi wajib. Gimana bisa menjadi wajib? Ketika seandainya di dalam gereja itu ada orang pingsan atau mati, nggak ada lagi kecuali orang-orang muslim di sebelahnya atau di luarnya, dia berteriak mau nggak mau wajib dia masuk dan menyelamatkan daripada orang yang ada di gereja. Dan seluruhnya mutlak haram. Apa? Mau Imam Maliki, mau Imam Hambali, mau Imam Syafi'i, mau Imam Hanafi, haram. Kalau masuknya itu sebagai toleransi, ingat, itu hanya toleransi. Nah, seperti hal tersebut. Kalau tujuannya dia beriringi, tapi enggak ada yang mendapatkan itu haram. Kalau niatnya dia bermain itu bergabung. Untuk apa? Ya, dengerin dia nyanyi, dengerin ibadahnya dia. Saya cuma toleransi aja. Itu haram.
tidak boleh hadirin. Itu haram, tidak boleh kita untuk toleransi. Kalau kita untuk toleransi, berarti kita meyakini Tuhan Isa itu sebagai Tuhan mereka. Nauzubillah min. Maka itu hadirin yang dimuliakan, bahwa berhati-hati kalau kita mau menunjukkan syiar itu, kita punya ilmunya dulu, kita punya daripada bagaimana kita harus bisa menjalankan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Tanya dulu sama ulama, boleh atau tidak? Tanya dulu sama orang yang mengerti, boleh atau tidak? Jangan asal mengatakan itu haram, itu apa namanya, makruh dan lain sebagainya. Jangan. Tapi kita harus mempercayai apa daripada pendapat imam-imam kita seperti Imam Madhabi Arba'iyah. Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas kalau tujuannya, saya katakan, kalau tujuannya untuk toleransi itu tidak dibolehkan oleh ulama. Tapi kalau tujuannya dia untuk apa? Syiar. Mungkin dakwahnya semacam itu. Di mana? Di gereja, di psikotik, untuk tujuan dakwah, itu tidak jadi masalah hadirin. Kalau memang subhanallah, tahu-tahu dengan atau komplek masuk Islam semuanya, misalnya subhanallah. Tapi kalau misalnya komplek kalian lagi nyanyi nih, ngomong gini, gimana? Mau nggak mau kita pasti mengikuti wat tasyabaha bil gaul, kata Nabi Muhammad, bahwa minhum. Kalau ada satu kaum, ingat tuh, kalau ada satu kaum yang mana menyerupai hal tabiatnya mereka berbuat maksiat, maka mau nggak mau satu kaum itu, satu tempat itu akan berbuat maksiat. Tapi kalau dia melakukan tujuannya, nah kita khawatirin, kata ulama, yang dikhawatirin kalau dia sering diundang ke gereja, main haram dan lain sebagainya, itu bisa menjadi terikat ibadah kepada mereka, terikat untuk menyembah auzubillah min dzalik selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan membahayakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berpaling dengan kalimat la ilaha Muhammadur Rasulullah. Maka hati-hati ya, jangan ente salah untuk menilai, salah untuk mengambil daripada ilmu-ilmu yang diajarkan oleh ulama. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jagalah sabit imanikum min qauli la ilaha Muhammadur Rasulullah. Dengan kita menguatkan iman selalu, kita menjaga kalimat la ilaha illallah. Maka dalil yang mengatakan tentang masalah itu tidak ada yang mengatakan itu mutlak haram, tidak. Karena ketika diriwayatkan oleh Ibnu Azib di dalam kitab Fuqh Syam, bahwanya ketika waktu Sayyidina Umar mendatangi seorang Nasrani, dia ingin mengundang makan di mana? Di gereja, maka Sayyidina Umar pun beliau menolak dan tidak mau mendatangi daripada tempat. Ditanya di mana undangannya? Di gereja. Oh, Sayyidina Umar tidak datang, maka diutuslah daripada Sayyidina Ali bin Abdul Muthalib untuk menggantikan Sayyidina Umar. Maka datanglah kepada Sayyidina Ali dan dengan mukminin yang lain untuk menghadiri daripada undangan Nasrani. Artinya ini tidak mendalilkan tentang masalah tempat itu haram, ya, tapi berbagai banyak pendapat masalah atau khilaf di dalam pendapat apakah haram atau mubah atau sunnah atau makruh. Kalau sunnah tidak ada. Ada dua, yang haram ketika di dalamnya itu ada patung yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu menurut Imam Syafi'i, dan mutlak kata Imam Hanafi kalau itu tujuannya menarik daripada kita ibadah kepada mereka. Tetapi mubah atau makruh ketika kalau seandainya tujuannya itu apa? Ya, kalau kita lihat misalnya di dalamnya itu ada kebutuhan, mau nggak mau kita ketemu nih orang atau kerjasama
dalam usaha ketemu di gereja, mau nggak mau kita hubungannya bukan untuk terikat dalam ibadah mereka, tapi tujuannya untuk apa? Untuk berhubungan dalam perdagangan, itu tidak jadi masalah. Ataupun dibolehkan, itu tidak Habib bilang tadi, kalau di saat orang yang di dalam gereja itu meninggal, tidak ada orang lagi yang bisa bantu untuk menolongnya kecuali orang-orang muslim yang ada di sekitarnya, maka wajib kita mendatangi dan membantu untuk orang yang telah musibah tersebut di dalam gereja. Insya Allah bisa antum pahami, bisa antum mengerti di dalam ilmu agama Allah, kurang lebihnya semacam itu. Saya selalu melancong ke luar negara. Ada ketika di sana saya masuk ke dalam gereja untuk menikmati suasana di dalamnya, dan kadang-kadang juga saya bergambar dengan sebuah patung Buddha yang besar. Apakah hukumnya, atau adakah saya dianggap telah syirik? Untuk dikatakan syirik, tidak. Arti syirik itu adalah meyakini bersama dengan Allah Tuhan yang lain. Baik kita berada di tempat ibadah, berada di masjid, berada di mana, kalau kita punya keyakinan adanya Tuhan bersama dengan Allah, hatta dalam Ka'bah, itu akan menjadi syirik. Sebab syirik tidak dilihat daripada di mana kita berada, tapi apa yang kita yakini. Ya. Adapun berkenaan dengan tempat-tempat yang di situ disembah selain Allah, ya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, bila mana lalu di tempat itu tidak baik, maka kita disuruh bersegera untuk lewat dan tidak singgah di situ. Suatu hari ketika singgah di satu tempat, ditanya, tempat apa ini? Ternyata kawasan ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala kepada umat Nabi Saleh. Maka Nabi enggan untuk singgah di situ. Nabi terus. Dan Nabi mengingatkan juga, kalau kamu lalu di sebuah tempat yang di situ pernah berlaku azab, lalulah di situ dalam keadaan kamu takut kepada Allah untuk azab menimpa juga kepada kamu, yakni perasaan gerun. Walaupun azabnya sudah lama, dah ribuan tahun berlalu, tapi kesannya kepada kita, hendaklah kita menanam perasaan takut karena khawatir azab yang sama kena kepada kita di tempat yang pernah turun azab di tempat tersebut. Intinya tempat yang di situ berlakunya murkanya Allah, tempat yang tidak baik, hendaklah dielakkan daripada untuk berada di tempat tersebut. Apatah lagi kalau tempat itu tempat yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya untuk nak tengok-tengok, saya rasa tempat seperti itu bukan tempat untuk menengok-nengok, kecuali bila mana ada hal-hal yang mustahab. Nak berdakwah contohnya, silahkan saja. Tapi kalau hanya untuk mengambil gambar, tidak sepatutnya dilakukan.